Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sayyid Abdullah, NIM 2112 40176. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tutorial QGIS, yang dimana dalam tutorial ini ada 4 poin. Yang pertama, pemetaan jalan raya. Yang kedua, pemetaan fasilitas umum. Yang ketiga, pemetaan wilayah, yaitu kebun, sawah, pemukiman. Dan yang terakhir itu analisa zonasi untuk tingkat pendidikan SD dengan minimal jarak 3 km. Berikut video penjelasan dari tutorial QGIS. Langkah pertama, kita siapkan data lokasi Jepara yang sudah saya download. Jepara, dan ini administrasi desa tipenya SHP. Ini nanti dimasukkan di dalam QGIS. Selanjutnya kita buka QGIS-nya. Untuk memasukkan data lokasi Jepara, kita bisa masuk ke sini. Terus pilih vektor. Terus masukkan datanya. Kita pilih lokasi Jepara yang tipenya series set file. Nah, ini administrasi desa AR 25K SHP. Kita add. Nah, ini lokasi Jepara. Untuk menambahkan peta, kita bisa masuk ke bagian web, terus quick map service, Google Road. Setelah ini kita masuk bagian filter. Nah, ini Kabupaten Jepara. Nah, kita ingin memfilter ke desa yang kita inginkan. Kebetulan saya memilih Desa Bawo. Caranya itu kita ekspor dulu. Terus nama filenya terserah dari kalian mau apa. Nah, di sini nama filenya saya kasihkan nama peta Bawo. Terus kita oke. Nah, peta Bawo ini kita filter. Kita ambil daerah Desa Bawo. Banyak mobs terus sama dengan mobs ini kita all. Kita cari desa kita Bawo. Terus oke. Nah, ini Desa Bawo. Untuk membuat jalan di Desa Bawo ini, caranya untuk pewarnaan dari peta Bawo ini kita ganti ke outline agar gampang untuk membuat jalan. Nah, untuk membuat jalannya itu kita nyalakan Google Editingnya. Habis itu kita buat create layer dulu. Create layer, now set file. Nah, file namanya kita arahkan ke, kita misal bikin jalan Bawo. Save. Untuk geometri tipenya itu kita pakai line. Untuk di fieldnya itu kita bisa tambahkan misal nama jalan. Untuk line-nya kita kasih 32. Untuk tipenya itu kita string karena nama jalan itu termasuk dari string. Terus kita add to field list. Oke. Sudah. Habis itu kita nyalakan. Nah, untuk membuat jalan itu simple. Kita membuat garis dari ujung sampai ujung yang kita inginkan. Seperti ini. Kita tekan ini, terus
buat garis. Misalkan sampai di sini aja. Kita kasih ID 1, terus nama jalannya misal jalan Bawu misal. Nah, ini sudah melambangkan jalan ini. Untuk jalan lain seperti itu. Yang nantinya kalau kita buat jalan seperti itu semua bisa menghasilkan seperti ini. Seperti ini. Untuk menambahkan nama atau menampilkan nama dari jalan itu, kita bisa masuk ke properties. Terus di bagian labels itu kita pilih single labels. Nah, di bagian sini kita arahkan ke nama jalan. Terus oke. Nah, yang tanya kosong itu langsung muncul jalan Bawu. Itu untuk tutorial pemetaan jalan raya. Untuk yang kedua itu pemetaan fasilitas umum. Untuk menambahkan fasilitas umum itu kita membutuhkan koordinat. Nah, untuk mencari koordinat kita bisa masuk ke Google Maps. Google Maps. Maaf. Misal kita cari fasilitas masjid daerah Bawu. Misal di sini. Nah, ini kita klik kanan. Terus ini koordinat yang kita butuhkan. Untuk koordinat ini kita masukkan ke Excel bisa, ke Notepad juga bisa. Dan kali ini saya menggunakan Notepad karena menurut saya itu agak lebih mudah untuk menggunakannya. Dan kebetulan saya sudah menyediakan beberapa koordinat fasilitas. Yang pertama ada masjid, tempat beribadah, terus pendidikan, sekolah, dan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, apotik, klinik. Saya sudah menyimpan beberapa koordinat. Ini ada. Ini beberapa koordinat saya sudah simpan, masjid dan beberapa koordinatnya. Untuk formatnya itu saya gunakan pertama nomor, nama fasilitas, terus ini koordinatnya. Untuk memasukkan file atau memasukkan koordinat ke QGIS itu caranya yang pertama kalian pilih ini dan masuk ke delimit text. Nah, untuk filenya kita pilih ke ini. Misal kita coba ke ibadah, kita open. Nah, untuk bagian file formatnya kita pilih custom, tab sama semicolon di checklist. Terus bagian X nya itu kita pilih bagian S. Maaf. Terus bagian Y nya kita pilih bagian E. Nantinya semua fasilitas ini muncul di peta. Kita add. Nah, kalau fasilitas sudah muncul,
sudah bisa berhasil ditambahkan. Sama seperti pendidikan dan kesehatan, caranya juga seperti itu. Yang nanti hasilnya kalau kalian tambahkan beberapa fasilitas itu hasilnya kayak seperti gini. Nah, untuk memunculkan nama masjid, nama sekolah, terus simbolnya kalian mau ganti itu caranya seperti ini. Kita klik properties. Habis itu no labelsnya ke single labels, masukkan nama fasilitas. Nah, ini namanya muncul semua. Untuk mengubah simbolnya, properties lagi. Terus bagian simbol itu kalian pilih, tekan ini, terus simple markernya kalian pilih SVG marker. Nah, nanti di sini ada beberapa pilihan simbol. Pilih yang kalian inginkan, seperti misal masjid kayak gini, atau misal kalian pilih ini. Untuk ukurannya bisa kalian ubah, warnanya bisa kalian ubah, misal size-nya 5, terus kalian apply. Simbolnya udah berubah semua, ikonnya berubah, namanya juga udah muncul semua. Itu tutorial untuk menambahkan pemetaan fasilitas umum. Dan yang ketiga, pemetaan wilayah kebun, sawah, dan pemukiman. Nah, untuk pemetaan wilayah ini kita tidak menggunakan Google Road, tapi menggunakan Google Satellite. Ini kita hapus dulu semua. Google Road-nya kita hapus. Nah, untuk menambahkan Google Satellite itu kalian masuk ke App Library. Nah, terus bagian example ini aerial photograph ini. Nah, ini Google Satellite ini kalian add. Nah, ini memudahkan untuk memetakan wilayah. Seperti misal ini kebun, ini pemukiman, sawah, dan lain-lain. Nah, untuk menambahkan pemetaan sawah dan lain-lain itu caranya seperti ini. Nah, kalian pilih split feature. Misalkan ini bagian kebun, ini hanya misal. Maaf. Untuk memetakan itu kalian harus memulai garis dari luar ini di luar desa kalian. Seperti ini. Kalian memulai dari luar garis, terus tarik masuk ke dalam, dan ujung garis atau akhir garis itu kalian akhir dari di luar garis juga seperti awal tadi. Terus klik kanan. Nah, seperti ini. Sama kayak tadi, ini hanya misal. Misalkan ini pemukiman. Misal ini sawah, ini kebun, ini pemukiman. Nah, untuk mengubah warnanya atau untuk mempermudah kita mengetahui yang mana sawah, yang mana pemukiman, yang mana kebun itu di bagian atribut ini kita edit. ID-nya kita hapus. Ini kita hapus beberapa field yang tidak dibutuhkan. Misalkan KDPPUM sama nama ini. Nah, ini diubah ID-nya 1, 2, 3, 4. Misal ID 1 itu sawah, ID kedua itu kebun, dan ID ketiga itu pemukiman misal. Yang keempat ini peta bawah yang nah sudah. Habis itu di bagian sini kalian masuk ke properties. Terus di bagian single simbolnya itu kalian ubah ke categorize. Nah, kalian masuk ke bagian namanya tadi, sawah, kebun, pemukiman. Untuk ini kalian bisa menggunakan misal ini. Buat warnanya terserah dari kalian. Terus classify.
Nah, ini udah beda, bau, kebun, pemukiman, sawah. Terus kita apply. Nah, nantinya seperti ini. Nah, caranya itu seperti masuk ke properties, terus bagian labelsnya itu kalian ganti single labels, terus arahkan ke namanya. Apply. Jadi kita bisa tahu yang sawah mana, kebun mana, pemukiman mana, dan kota bau. Sama untuk pemetaan itu kalian gunakan seperti tadi, yang pemotongan dari sini ke sini, atau pemukiman seperti itu. Nah, nantinya itu kalau misal kalian sudah memetakan beberapa sawah, kebun, dan pemukiman, itu hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kebun, sawah, pemukiman, ini kalian bisa memetakan seperti ini. Untuk full dari desa Bau. Oke, untuk soal yang keempat itu analisis zonasi. Caranya itu buat analisis zonasi kalian pakai buffer bisa. Untuk caranya seperti ini. Ini kita ubah ke single simbol dulu. Itu sebelumnya. Seperti ini. Untuk beberapa pemetanya tadi kita hapus dulu. Nah, untuk zonasi itu kalian menggunakan buffer. Nah, misalkan kalian masukkan data pendidikan dulu. Maaf. Sama seperti tadi untuk menambahkan fasilitas untuk memasukkan data SD itu sama seperti menambahkan fasilitas umum tadi. Terus kita add. Nah, untuk menambahkan buffer kita bisa masuk ke bagian toolbox. Ini buffer. Nah, distance-nya kita ganti jadi 3000 meter. Nah, untuk jika ada simbol seperti ini, itu kita harus hilangkan dulu. Karena ini masuk ke tipe derajat yang nantinya itu luasnya itu akan besar, tidak seperti tipe yang umum biasanya. Nah, untuk menghilangkan ini caranya layer SD ini kita ekspor dulu, terus masuk ke SD, kalian ganti namanya SD PT49S, save. Nah, di bagian CRS-nya kalian ganti koordinatnya itu kalian gunakan WGS84 per UTM zone 449S. Nah, ini kalian buffer. Nah, yang tadinya ada simbol error gitu sudah hilang. Ini ganti jadi 3000 meter atau 3 km bisa. Nah, hasilnya seperti ini. Kalian ubah warnanya sesuai yang kalian inginkan. Untuk menambahkan daya tampung ke buffer zonasi SD ini,
kalian bisa menambahkan atribut. Untuk kuotanya itu kalian bisa kira-kira, misalkan dari SDN1 bawah ini dia membutuhkan kuota 150, nah daya tampungnya itu 70% dari 150. Untuk menambahkan atributnya itu kita bisa pilih ini, terus ketik daya tampung. Ini kalian integer saja, lainnya bisa 10. Nah, misal SDN1 bawah membutuhkan 150, 70% dari 150 itu 105. Begitupun seterusnya dari beberapa SDN. Misal dari SDN2 bawah butuhnya 80, berarti dibutuhkan 56. Nah, sama seperti SDN yang ketiga 4 sampai yang 8 ini. 8, 84, 63, 77, 140, 56. Itu cara sonasi dari analisis sonasi pendidikan tingkat SD, yang dimana tingkat SD membutuhkan 70% daya tampung. Daya tampung itu kita kira-kira caranya seperti itu tadi. Itulah beberapa tutorial Kikis yang saya jelaskan di video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.